Mungkin kalau kalian bingung mencari contoh yang wah, ya contoh aja gua. Maksudnya gua nggak terlalu wah nih, ya kan? Tapi bisa hidup kok. Maksudnya Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo teman-teman semua, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Gimana teman-teman kabarnya di rumah? Semoga semua baik-baik aja, semua sehat-sehat aja ya. Semoga new normal ini membawa berkah buat kita semua ya. Mungkin masih belum terbiasa tapi ya harus dibiasain ya gitu. Jadi teman-teman yang udah nonton episode-episode sebelumnya, ya gua harap Serundeng ini bisa menginspirasi kalian, bisa memberikan kalian masukan, bisa memberikan kalian wawasan dan juga energi-energi positif gitu untuk mengetahui dunia musik dan dunia entertainment secara ya mungkin lebih luas lah. Gue nggak bilang itu udah semua gue omongin gitu, pasti masih banyak, itu hanya sepersekian lah, tapi ya semoga itu bisa menginspirasi kalian dan juga menambah wawasan kalian semua. Oke teman-teman, nah di episode kali ini gue kedatangan tamu, gue bisa bilang spesial juga karena gue pun memulai karir session gue bersama beliau. Dan sampai detik ini beliau masih sangat amat membantu gue dalam beberapa project-project gue. Gila, dia senior gue yang gue hormatin, gue sangat respect juga sama beliau. Dan banyak kisah-kisah dan cerita-cerita yang udah pasti gue tahu ya. Mostly gue selalu begitu teman-teman musisi lain ya. Puji Tuhannya begitu gitu. Nah kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau gimana sih dia memulai proses kehidupan dia untuk berkarir di dunia musik dan juga menjadi musisi, dan apa yang sedang dilakukan sekarang. Nah kita akan ngobrol-ngobrol biar teman-teman juga tahu semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi gue akan invite my friend, my senior, my mentor. Keren. Ini dia Roni Koten. halo netizen Wow, yang saya hormati. Oke, Kak Roni ini biasa teman-teman ini panggilnya Cemong ya. Iya, biasanya itu. Ya, Udah lama sih gue nggak dipanggil. Udah lama ya, paling teman-teman dekat doang. Iya, yang kenal-kenal doang. Nah, cuma namanya Roni Koten. Ya. Jadi Kak Roni ini adalah drummer, lo drummer kan? Iya, gue drummer, Session drummer. session player. Nah, terus dia sekarang juga ada produce juga. Iya. Ya kan, bikin komposer juga ya, lo punya lagu kan? Iya, gue lagi lagi mengasah lagi sih. Lagi banyak menulis lagu ini karena banyak waktu luang kan. Oh iya, banyak waktu luang. Banyak waktu luang, jadi gue mengisi waktu luang gue dengan menulis lagu. Kembali menulis lagu ya. Bukan buat siapa-siapa sih, buat diri gue sendiri, buat project gue maksudnya. Oke, keren gitu. Nah, jadi buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu nih Kak Roni gimana kiprahnya. Nah, dia ini session drummer dan mungkin teman-teman mungkin ada yang tahu, tapi kadang ya drummer kalau nggak kelihatan banget berarti dia nggak kelihatan banget karena emang kalau di panggung di belakang ya. Iya. Nggak terlalu kelihatan ya. Jadi ini lu kemarin-kemarin nih bantuin siapa aja nih? Gua Session player ya siapa yang aja? sekarang lagi ini ya, Iya. lagi sering sebelum PSBB. Iya, sebelum PSBB benar. Sekarang Gue main sama Vidi Aldiano. gue main sama Sex in the City. Sex and the City. Tahun lalu sih sebenarnya lumayan rame tuh kedua Iya. artis itu. Eventnya. Terus siapa lagi ya? Siapa lagi? Banyak kan. Beberapa kali bantuin Marion Jola juga. Iya, main buat MJ Squad. Terus siapa nih? Dengarkan dia ya, lu bantu. Oh iya, benar, dengarkan dia. Ya banyak lah yang namanya session ya, seperti kita udah obrolin Ah. kemarin-kemarin. Ya session player itu kan emang pemain per sesi gitu. Jadi Main bukan per sebuah sesi. band. Jadi siapapun bisa main dan kalau emang ada kesempatannya bisa gitu. Dan Siapapun bisa hire. iya, dan kita juga kadang secara positif kita menggantikan ya, maksudnya Ya. saling tutup menutup lah, kayak misalnya gue nggak bisa, tapi itu digantiin siapa ya, begitupun dia juga di ini nggak bisa digantiin atau sebaliknya gitu kan. Itu simbiosis mutualisme lah. Kebanyakan seperti itu sih. Oper mengoper kita. Oper mengoper ya. Jadi itu bukan suatu hal yang negatif ya, bukan, dan juga bukan persaingan gitu. Misalnya, wah lu drummer ya, lu nggak boleh banyak job gitu, nggak bisa. Iya. Karena kita kan saling berkesinambungan. Nah, gila, ini menarik nih, karena kan ini jarang banget diobrolin nih, dan gue selalu nanyakan ini ke teman-teman bintang tamu gue. Ya. Gimana lu mengawali hidup lu di dunia musik tuh gimana sih? Atau dari kecil lu udah main musik kah? Atau emang lu baru gede baru main musik? Nah itu gimana? Dan kebetulan Kak Roni ini adalah ini ya, perantau ya. Lu dari mana? Oh itu dulu, lu dari mana iya sih? benar. Gua asalnya dari Samarinda, kota kelahiran gue Samarinda. Samarinda tuh Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Jadi kalau ada yang pernah ke Balikpapan, itu nah udah Samarinda deket. itu
3 jam lagi dah. Iya, kayak Bandungnya lah ya. Heeh. Samarinda itu kayak Bandungnya kalau di Jakarta. Iya. Ya. Oke, lu lahir besar di Samarinda Gue lahir dan besar di Samarinda. Terus gue mulai bermusik tuh dari SD lah, SD. Oh, SD. Karena mungkin bukan bakat sih sebenarnya, lebih ke lingkungan sih. Oh, oke. Jadi gue nggak bilang gue berbakat, gue bilang mungkin lingkungan gue karena orang tua gue, bokap gue ngelatih paduan suara organis juga di gereja, nyokap gue juga nyanyi. Ya. Jadi ya itu gue berada di lingkungan itu berada di lingkungan itu, akhirnya gue jadi kayak menyukai musik. Ya, oke. Terus memutuskan untuk menjadi musisi itu mungkin karena gue dari SMP itu mulai ngeband kan. Oh, oke, udah langsung drum tuh, udah drum. Udah drum. Ya okay. gue belajar instrumen lain lah. Dulu waktu kecil sempet ngeles organ kan. Dulu kan organ yang ada kakinya ya. Bokap gue ngajarin, terus gue belajar main gitar juga buat biasa kan SMP biar keren. Biar ada fans aja gitu. Terus ya intinya setelah gue mulai ngeband di SMP. SMA itu gue pikir gue jadi musisi ya. Cuman, ya itu tahun berapa ya? Tahun 2002, 3. Enggak. Gue SMP 98. Wow. Oh, SMP. Ya itu SMA maksud gue. SMA lu berarti gue SMA 2001 gue SMA. Ya, terus ya udah gue mulai ngeband kan, gue pikir kayak gue di sini nih. Maksudnya zaman dulu ya nggak ada istilah passion ya, gue belum mengenal tuh ada istilah passion. Jadi gue pikir gue ngelakuin yang gue suka gitu. Suka aja. Iya, gue berpikir kayaknya gue harus melakukan yang gue suka supaya gue bisa tekunin itu. Karena kalau gue nggak ngelakuin itu mungkin gue nggak suka. Bukan, gue nggak bakal bisa konsisten. Ya. Akhirnya gue bilang lah setelah udah kelas 3 gitu, gue mau kuliah musik. Terus? Ya orang tua gue agak kaget juga sih. Iya, pasti lah ya. Pada zaman itu belum kayak sekarang gitu. Bukan kayak sekarang gitu. Jadi orang masih, ya mungkin generasi gue adalah generasi yang transisi. Maksudnya bener masih milenial, milenial. tapi transisi antara apakah gue akan jadi sama seperti generasi sebelumnya, kuliah normal, dapat S1, kerja, jadi pegawai kantoran, nikah di umur yang seharusnya dan menjalani kehidupan normal, tapi seperti biasa lah. Tapi karena gue memilih pilihan yang berbeda, maka gue berada di posisi yang berbeda juga sekarang. Iya benar-benar. Akhirnya gue ke Jakarta setelah lulus kuliah. Lulus SMA. Lulus SMA. Gue ke Jakarta, gue daftar lah di IMI. Jadi nggak apa sebutin. Jadi buat teman-teman, ya kan di episode sebelumnya juga sudah ada beberapa lulusan IMI yang kita wawancarai ya, lulus maupun lolos kalau kata beberapa teman-teman ya. Jadi udah IMI itu Institut Musik Indonesia, itu ada di Pulau Gadung, sekarang namanya SOKA. Cuman nggak tahu masih lanjut apa enggak ya. Itu bisa dicek sendiri. Semoga masih ada. Iya. Kalau nggak lu malu kan, kuliah di mana? Udah nggak ada. Udah nggak ada gua. Oke, lanjut. Habis itu lu akhirnya memutuskan untuk kuliah di Jakarta. Iya, gue memutuskan mungkin karena lokasi kali ya, bukan karena jadi bukan ada waktu itu 2004 ada IKJ, ada UPH. Ada UPH baru fresh dan ada IMI ya. Saat itu yang UPH nggak kejangkau saat itu. Jadi gue ke IMI. Berbekal artikel di majalah Audio Pro dan sempet orang tua gue sempet nyariin gue informasi, jadi nelpon ke IMI, dikirimin brosur segala macam dan gue liat wow menarik ya, bagus. Jadi ya udah akhirnya ke Jakarta gue ikut audisi. Gue ingat pertama kali gue audisi gue Mas Denny AJD. Akhirnya gue bisa masuk tapi harus ikut preparation. Yang itu ada istilah preparation, kayak semacam kursus privat selama 4 pertemuan. Ada gitu dulu ya? Ya, jadi tergantung grade. Jadi maksudnya lu dapat preparation berapa lama. Kebetulan gue masuk setelah audisi ya nggak bego-bego banget lah. Jadi ya sebulan cukup lah. 4 kali pertemuan akhirnya cukup lah. Ya udah akhirnya
akhirnya September 2004 ya. Lu akhirnya menetap ke Jakarta. Gua ke Jakarta dengan impian menjadi musisi. Wah, keren. Jadi ini buat teman-teman yang di rumah yang kayak masih baru masih sekolah dan pengen berhenti jadi musisi tapi masih bingung. Nah, ini pengalaman Karon ini semoga menjadi menyusukan banget ya, kayak oh ternyata bisa ya, gue meyakinkan orang tua gue dan akhirnya ya mungkin support nggak support, cuman bisa lah untuk jadi musisi gitu, untuk berkuliah musik kalau memang ada kesempatannya. Ya itu sangat bagus kalau menurut gua. Yeah. Nah, apalagi buat teman-teman yang di daerah nih kan, ibaratnya kan lu dari daerah. Yeah. Gitu. Waktu itu lu mikirnya apa sih? Kan ini ibaratnya lu akan jauh dari keluarga lu. Lu mikir sesuatu gak selain ya lu kan suka musiknya kan? Iya. Lu berpikir gak kan, anjir gua bakal hidup sendiri nih, terus ini Jakarta pula kota metropolitan. Soalnya gua juga sempat dari daerah kan, gua dari Makassar waktu kecil. Gua waktu itu punya anjir nih ibu kota, walaupun mungkin lu zaman lu udah SMA nih, jadi harusnya udah lebih pikirnya lebih dewasa lah gitu. Waktu itu lu gimana perasaannya mau ke Jakarta? Iya, gue sempat berpikir juga ya, Jakarta ibu kota buat gue daerah, maksud anak daerah nih, anak daerah kan pasti akan banyak hal yang berbeda. Cuman mungkin waktu itu gue cuman selalu mengingatkan diri gue sendiri bahwa niat diri lu sendiri harus lebih gede dari segala macam tantangan itu gitu. Oh, oke, ya. Jadi, itu mindset yang lu tanemin ya? Iya, itu yang gua tanemin karena ya ini hal yang lu mau gitu. Oke. Jadi gua juga beruntung ya, gua diberkatin dengan orang tua yang support meskipun nggak mudah gitu. Waktu itu 2004 kuliah di IMI lumayan per semesternya. Jadi dan biaya hidup di Jakarta juga bukannya murah, bukan di Jogja gitu. Iya, benar. Jadi ya udah, jadi gitu, itu aja yang gua tanemin. Jadi setiap ada kesulitan atau tantangan ya, maksudnya pasti ada lah gitu kan, untuk anak-anak muda yang baru ke Jakarta gitu, kayak ya udah, gua kembali ke niat gua aja, jadi mengingatkan lagi niat lo apa. Benar. Jadi ya udah gitu. Belajar dulu gitu deh, kuliah dulu deh gitu, sebagai bentuk tanggung jawab lo atas pilihan lo. Jadi gue ya harus selesai gitu, selesai sebagai bentuk tanggung jawab aja. Akhirnya lu di IMI lulus ya? Karena ada beberapa teman-teman lolos ya kemarin ceritanya. Puji Tuhan gue lulus. Lu lulus ya, lebih sudah ya? 3,5 tahun lah, sempet telat 1 semester dikit gara-gara telat ngumpulin materi. Makalah. Oh, makalah. Ada tugas-tugas semester gitu. Ya, tapi akhirnya keren. lulus juga. Jadi Karon ini kalau di lingkungan ya gua gitu, kita kan gua cukup dekat lah, satu circle lumayan. Nah, dia tuh salah satu yang paling pintar dan pemikir gitu, wawasannya luas, keren. Jadi kalau kuliahnya 3,5 tahun itu amat sangat wajar karena emang dia pintar ya. Ya tapi ini menarik nih. Jadi gue tadi langsung nangkep bahwa benar yang lo bilang, kayak lo harus tanggung jawab sama pilihan lo. Jadi apapun masalahnya, misalnya apapun masalah ataupun problema yang lo miliki, yang penting lo harus balik back to basic ya, kayak oh ya gue yang milih ini, gue nggak boleh mundur. Itu gue harus hadepin gitu ya. Keren. Jadi buat teman-teman di rumah, kayak SMA emang wacana awalnya adalah pengen, kan gue suka musik, gue cuma mau main musik gitu kan, mikirnya gitu. Ya boleh-boleh aja dan sangat wajar ya, cuman tetap harus kembali ke pemikiran kalian bahwa itu adalah tanggung jawab yang kalian pilih sendiri. Jadi jangan tengah-tengah kayak aduh ternyata gue nggak sanggup, karena banyak gitu kan cerita-cerita teman-teman yang mereka lihat kan yang indah-indah doang, main musik enak ya, ada yang bilang ketemu artis, ada yang bilang jalan-jalan, ada yang bilang ya duitnya banyak gitu. Ya benar juga gitu, cuman kan emang ada banyak hal yang kalian gak lihat yang emang harus dihadapin dulu untuk mencapai 3 ini misalnya. Nah komitmennya itu harus kuat dulu di awal ya, kayak lo tadi. Oh ya, kalau gue tambahin ya, jadi boleh dong. Dan waktu itu pilihan gue itu juga bukan pilihan yang orang semua approve, ngerti nggak? Jadi kayak yakin lu mau kuliah musik? Ya pasti dapat gituan banyak kan. Keluarga gua enggak. Keluarga gua. Sekitaran. Tapi sekitaran mungkin yang kenal-kenal, teman-teman. Ya mungkin ada keluarga-keluarga yang enggak tahu. Ya gitu-gitu juga yakin ya. Emang ini udahlah musik gak usah belajar lah, udah. Sampingan aja lah gitu. Iya, pasti gitu. Ya mungkin ya saat itu gua berpikir
ya kalau lu pengen jadi sesuatu ya lu harus kumpulin bekalnya dulu gitu. Salah satunya adalah belajar gitu. Benar. Dan itu 2004, nggak kayak sekarang. Sekarang anak-anak zaman sekarang udah fasilitas untuk belajarnya banyak banget dan mudah banget. Aksesnya mudah banget, tinggal kemauan aja udah. Iya, benar. Apapun udah bisa lu dapetin di internet pengetahuannya. Sedangkan zaman lu belum ya. Zaman gua belum. Jadi ya udah mau ngomong kayak butuh kerja ilmu akhirnya lu ke Jakarta. Iya, harus ke Jakarta dulu belajar. Gila. Gitu, di institusi maksudnya seperti. Keren banget. Nah, terus perkuliahan gimana nih? Lu sebagai anak daerah datang ke ibu kota, terus lu akhirnya melihat teman-teman lu yang mungkin teman-teman lu banyak juga dari daerah-daerah lain kan? Iya. Ketemunya habis itu kuliah musik seperti ini. Nah, itu gimana tuh? Boleh di-sharingkan nggak? Waktu gua masuk angkatan gua 2004 banyak banget yang masuk IMI. Oh, zaman itu zaman lagi ya. Untuk ukuran kampus swasta yang nggak terlalu gede lumayan gitu. Iya, benar. Yang masuk banyak hampir 100 lah gitu. Iya. Terus dan segmented juga kan? Iya, segmented karena musik gitu loh. Iya. Terus yang menarik sih gue ketemu ada teman juga, maksudnya dari satu daerah, dari Kaltim juga ada teman gue dari Balikpapan. Oke. Feby, shout out to Feby. Drummernya Project Pop sekarang. Feby, semoga lu nonton. Iya. Ya pokoknya gitu, intinya ya gue ketemu banyak teman dan ya menyenangkan sih, kita belajar satu cabang ilmu yang berbeda gitu ya, yang dibilang fresh lah untuk zaman itu, contemporary gitu, maksudnya bukan klasikal juga. Menyenangkan, cuman emang seiring berjalannya waktu ternyata ada seleksi tidak langsung. Oh, oke. Seleksi tidak langsung tuh maksudnya ada yang akhirnya jadi malas kuliah, teman-teman gua yang mungkin di semester awal gua ketemu, di tahun berikutnya gua nggak ketemu lagi karena akhirnya gua ketemu mungkin di mana gitu. Lu nggak kuliah lagi? Enggak, gua udah ngejob nih, udah main nih gini-gini, duitnya lumayan. Oh iya, mantap, sukses ya gitu. Oh gitu ya. Terus ada juga teman gue yang nggak ketemu lagi, gue ketemu di mana udah, lu nggak kuliah lagi? Iya, ini gue nggak kuat duitnya, berat. Gitu. Ada juga gitu. Ada juga yang minder. Oh, karena merasa kurang. Iya, merasa nggak mampu mengikuti perkuliahan. Oh, oke. Ya karena kadang tuh kita merasa gitu loh. Gue merasa misalnya kita merasa bahwa kita di sini nih, di dunia ini. Ya. Ternyata setelah kita masuk, anjir tantangannya banyak banget, susah. Benar, tugas kuliahnya susah. Iya, PR-nya banyak, harus latihan. Benar. Jadi teman-teman kadang, wah musik nih enak banget nih, kuliah musik pas tuh masuk belum tentu lo suka, karena kuliah musik itu menurut gue ya, musik itu jurusannya, sistem kuliahnya tuh menurut gue semua sama. Lo mau jurusan accounting, mau manajemen, mau psikolog, sistemnya mah sama kuliah. Apalagi negara ini udah punya sistem pendidikan gitu, sistem belajar udah pasti sama. Cuman memang yang membedakan adalah jurusan-jurusan tadi, ada spesifikasi. Cuman secara sistem kan sama. Nah kadang orang tuh cuma notisnya ke ibaratnya musik ya, jurusan musiknya aja. Jadi ketika mereka ketemu sistem belajarnya yang kompleks, mereka merasa kayak, ya gue kan pengen musik, ngapain gue belajar matematika misalnya, kayak gitu-gitu kan. Nah itu mungkin ya. Ada yang begitu tuh. Iya pasti ada yang kayak gitu sih. Gue pengen sini, gue pengen nge-rock, progressive rock misalnya. Gue ngapain gue belajar sejarah? Itu tuh. Sejarah musik gitu. Iya benar-benar. Ya kayak gitu kan. Ya gitu. Pada akhirnya gue bisa ingat kalau nggak salah tuh, teman gue yang wisuda bareng gue itu cuma 7 orang. Wah, dari 100 tadi tuh? Dari 70 sekian lah yang waktu di 2004. Oh, oke. Yang gue liat, wah pas wisuda segini doang. 2 baris. Loh, kalian nggak pernah? Ada yang udah pernah kuliah cuman lulus wisuda cuma 7 orang? Nah, cuman di IMI. Gitu. Jadi ya, nah kalau misalnya ditanya, gue sempat merasa krisis apa ya? Kepercayaan diri. Ya mungkin itu kali ya. Karena gue bukan berangkat dari anak yang berbakat juga sebenarnya, maksud gue seperti yang gue bilang tadi di awal, gue nggak menganggap diri gue berbakat. Gue cuman mungkin
modal gue cuma niat kali ya. Niat benar. Niat aja gitu, niat dan niat dan dukungan orang tua deh. Ya, benar. Dan doa orang tua mungkin sehingga diberi rezeki gitu. Kalau nggak pulang juga gue sama dia. Gitu. Nah, ini gila, ini pembelajaran juga buat teman-teman. Kalau misalnya seperti tadi gue bilang ya, musik itu sempat ada orang yang bilang ke gue. Jadi teman gue bilang gini, kadang tuh banyak orang emang suka sama musik, cuman cinta sama musiknya doang, tapi nggak siap sama lingkungannya. Jadi ketika dia masuk ke dalam dunia musik yang sesungguhnya, ya itu seleksi alam tadi itu berlaku karena dia nggak sanggup sama lingkungan musiknya. Iya. Gitu. Karena di mindset awal kan bermusiknya aja gitu. Happy, sedangkan pas masuk ke itu gitu. Ada lingkungan musik yang lu harus bisa beradaptasi sama itu gitu. Ya. Dan akhirnya benar, akhirnya seleksi alam adalah ya akhirnya ada juga yang nggak kuat, bukan karena nggak kuat sama atau nggak cinta sama musiknya, emang nggak kuat sama prosesnya dan juga lingkungannya gitu. Ya. Makanya balik lagi tadi sebenarnya niat dan tanggung jawab dan back to basic mindset awal lo ya. Kalau emang kayak Roni tadi kan mindset awalnya ya gue pokoknya pengen kuliah, pengen bermusik lah. Itu pilihan lo, itu harus tanggung jawab sama pilihan lo sendiri gitu. Bahkan gue belum berpikir untuk ngejob, ngerti nggak? Karena gue menganggap ya gue belum cukup bekal nih. Jadi belajar dulu deh gitu, maksudnya belajar dulu deh gitu. Jadi gue pikir ya kalau ini gue agak panjang nih ntar proses fasenya, ini kan baru fase kuliah nih. Jadi ya dan kadang tuh niat gue kembali juga diuji lewat teman-teman gue yang bilang udah gue selesai udah ikut gue ngejob aja, duitnya lumayan. Udah kenal duit ya. Jadi ya itu juga kadang-kadang ya apa gue gitu aja, cuman dalam hati gue nggak mungkin gue kalau kayak gitu gue mengecewakan orang tua gue lah. Gitu. Maksud gue harus itu ya sempat menjadi poin-poin pergumulan sih ya buat gue. Tapi ya akhirnya gue laluin itulah. Lewat lah. Oke Kak, berarti ya gitulah, maksudnya itu proses dan juga seleksi alam yang lo alamin dan akhirnya sampai sekarang akhirnya lo lulus. Berarti lo lulus tuh 2007. Lulus kuliah 2008. Oh 2008. Ya, Nah, 2004 kan? Iya 2004 ya. Cuma wisudanya ya 2008. Iya. Nah, abis itu apakah lo langsung ngejob? Abis lulus kuliah kan orang pasti mikir ya, kalau gua kuliah ekonomi, abis lulus kan mindset teman-teman gue udah pasti, berarti abis kuliah gua apply ke kantor, gua kerja gitu. Nah, kalau musik tuh abis kuliah apakah langsung ngejob atau gimana? Tidak secepat itu Ferguson. Tidak semudah itu Ferguson. Jadi gue ngajar dulu. Oh, lu malah ngajar dulu ya? Gue sempet ngajar. Jadi 2008 itu belum kayak sekarang deh. Iya, benar. Belum kayak banyak apa? Banyak peluang untuk main reguler. Benar. Terus kayaknya industri pop belum kayak sekarang ya, belum banyak butuh session. Oke, ya. Sessionnya masih ya berkutat di situ-situ aja ya. Iya benar. Terus ya emang awal gue mau kuliah, gue pengen jadi session player sebenarnya. Oke. Pengen jadi session player. Cuman kan ya itu tuh cita-cita anak yang polos lah dari daerah. Iya, anak daerah gitu ya. Belum melihat seperti apa teknisnya lah. Iya. Nah jadi setelah gue lulus, gue ngajar dulu. Gue ngajar, terus ya gue main juga kadang-kadang karena nggak banyak event di kampus, di Jakarta. Terus kayaknya belum jazz juga kayaknya belum ini. Waktu itu 2008 tuh. 2008. Zaman komunitas doang. Iya. Oh dulu yang paling langganan tuh JGTC. Iya JGTC. Iya kan gitu-gitulah festival. Ya ada Asian Beat, cuma kayaknya gue nggak seprogresif itu, jadi ya udahlah ya gitu. Terus ya udah gue ngajar, gue berangkat dari ngajar. Jadi gue ngajar karena menurut gue gampang ngajar, buat gue cuman mengulangi apa yang udah gue pelajari. Iya, karena lu kan wawasan dan ingatan lu bagus kan. Jadi menurut gue itu nggak terlalu susah lah ya, maksudnya bukan so pintar, cuma ya udahlah ngajar, maksudnya bisa lah, gue bisa hal yang bisa gue lakuin gitu kan. Gue lakuin ngajar, terus gue ngajar juga di kampus sempat. Oh iya, lu sempat jadi pengajar IMI ya? 2008 sampai 2011. Ya kan, ya. Cuman setelah itu 2011 manajemen IMI ganti, sehingga mereka tidak mempekerjakan
lulusan IMI. Oke. Jadi pengajar dari luar semua? Dari luar semua. Oh, gitu. Akhirnya ya udah, berarti gue udah nggak ada chance lagi lah. Gue di PHK. Ya, gitu. PHK dan udah akhirnya ya udah nggak apa-apa. Ya. Nah, habis itu lu ngapain tuh kan? Nah, setelah itu pokoknya di fase itu gue ngajar, gue pelayanan juga. Oke. Oh, lu ngajar SMA juga kan, ngajar sekolah? Gue yang ngajar ekskul. Bayangin 2011 sampai 2012 lah. Gue ngajar ekskul. Gitu. Jadi impian anak daerah nggak semudah itu. Lu nyampe Jakarta lulus jadi session ya? Atau lu lulus kuliah jadi langsung jadi session siapa gitu? Enggak semudah itu Ferguson. Gitu. Jadi teman-teman ya tetap harus nikmatin juga prosesnya, karena kan itu ibaratnya seperti tadi dibilang Karoni, itu pilihan yang lu udah pilih gitu. Jadi lu harus tanggung jawab sama itu apapun resikonya. Iya. Ya prosesnya awalnya ya nggak mungkin. Ibaratnya sekarang nih dia jadi session Vidi Aldiano gitu. Ya dia harus melewati fase-fase tadi tuh, di PHK lah, terus akhirnya cuman ngajar ekskul lah. Ya bukan cuman ya, tapi ya mungkin buat ukuran seorang lulusan musik kuliah, terus anak daerah yang bermimpi untuk menjadi ya session player gitu, ya tetap harus ngelewatin itu juga gitu kan. Kadang ada orang nggak sanggup menerima prosesnya gitu. Nah habis itu lu mulai session tuh kapan? 2011. Siapa artis pertama lo? Latinka. Oh, sama kayak siapa kemarinnya? Latinka, kayak Martin gua. Martin ya? Iya. Oh iya benar, Martin juga gua shout out tuh Latinka. Artis dan pertama timnya adalah siapa? Oh enggak, sebelum Latinka ada lagi. Sindu, lu tahu nggak Sindu Barata? Oh, kayak pernah dengar, tapi gua belum pernah. Iya, tapi pokoknya itu di tahun yang sama deh kayaknya. Oh gitu, berbarengan lah, Iya, berbarengan. Jadi gua punya apa ya istilahnya ya? Peer group ya. Lu tau nggak sih peer group? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oh, ini bahasa jadul ya? Geng. Ada geng gua gitulah. Ya. Gua dari kuliah tuh kan gua main sama Dennis. Dennis Talakua. Lu tahu kan Dennis Talakua, guys, yang fenomenal itu. Mungkin masih ditayang lagi viral banget nih. Dia lagi viral banget nih pasti. Dennis Talakua, terus lu hashtag aja coba di Instagram Dennis Talakua. Ada tuh. Pasti ada tuh. Gua main sama Yudit Ferdinandus. Kemarin dia tuh yang sama Dame, kemarin kan Dame. Oh, Asian Beat. Dia Asian Beat sama terus sama Martin ya. Martin Sian. Ya. Martin kan IMI Vigi juga. Vigi. Oh iya, gue main sama Vigi ya. Vigi. Shout out to Vigi. Sekarang Vigi ada di mana ya? Udah berdiri sendiri. Arranger producer. Teman salah satu musisi ini juga yang menginspirasi gue, temen gue juga. Ya. Barengan akhirnya. Ya, jadi mereka tuh lagi ngiringin artis SMN, artis lulusan RCTI ya, jebolan idol gitu ya. 2000 berapa tuh? 2009 2010 lah. Oke. Ada macam-macam tuh, ada Igo lah, ada Citra Scholastika, ada banyak. Cuman mereka nggak kepegang tuh, akhirnya lu bikin tim deh satu. Bagi tim lagi ya. Bagi tim lah, lu ajakin siapa kayak anak-anak. Ya udah. Akhirnya terkumpullah timnya, ada Grace. Ya, Grace Meka ya, bukan Grace Theo. Wah iya benar, ada Grace Theo. Grace Meka ini sekarang gitaris sambil nyanyi, tapi kalau kalian lihat yang episode Dames Nababan, nah kan Dames itu menang Asian Beat, nah vokalisnya tuh Grace. Iya. Gitu. Vokalisnya si Grace itu. Akhirnya ada Grace main gitar, ada Victor Manik, bass. Victor Manik, Martin Siaan. Sama satu lagi siapa? Ya gue lah. Lu lah. Ya, jadi itu. Nah, berarti salah satu positifnya dari perkuliahan lu ya lingkungan lu ya. Kan lu berarti ngebentuk ya tanda kutip geng-gengan lu itu dari kuliah kan, berarti itu kan? Iya. Maksudnya itu salah satu hal yang positif sih menurut gua ya. Iya, gua mendapat teman-teman bermusik ya yang bisa bagi-bagi job juga seperti itu. Karena waktu itu circle musik nggak kayak sekarang, nggak semua terkoneksi. Atau mungkin kitanya deh, kaminya sih ya belum sejauh itu untuk koneksi ke karena beda kan, East Coast. Iya, Jakarta Timur Pak. East Coast gitu. Jadi ini Pulau Gadung ya, seru banget. Nah, gue juga ketemu
Karoni tuh di situ ya, pokoknya lingkungan itu. Jadi gue kita ketemu di ini tahu. Kita ketemu di Chicks kan? Iya. Iya, gue kenal pertama tuh Bonnie Pirits. Bonnie. Bonnie Pirits tuh ada drummer nanti. Rindu Party. Tapi sekarang dia lagi jadi rapper nih, nanti boleh cek. Kapan-kapan boleh kali ya diundang ya. Boleh, nanti gue undang di sini. Nah itu gue pertama kali kenal Bonnie, terus akhirnya Bonnie, karena Bonnie itu anak IMI juga dan juga juniornya Karoni, karena main drum sebenarnya. Terus akhirnya ketemu di komunitas jazz Chicks waktu itu di Rawamangun. Terus akhirnya ketemu Karoni, ketemu Martin, ketemu hampir semua anak IMI, sampai gue dikira anak IMI. Sampai waktu itu pas episode Kak Denis Nusi, Kak Denis bisa nih gue di sebuah kampus yang barengan sama Lodeng dulu juga di kampus itu. Terus gue bilang, Kak, beta nggak dari IMI, Kak. Kak Denis sampai mikir gue anak IMI loh, gitu. Karena saking sering banget gue nongkrong sama anak IMI dan gue lumayan deket lah sama mereka, gitu. Jadi awal-awal itu sih zaman-zaman itu 2012-2013 lah. Iya. Nah, abis itu perjalanan karir lu gimana nih? Akhirnya lu bisa melebarkan sayap untuk main sama yang lain juga gitu. Iya, kalau gue cerita satu-satu lumayan banyak sih. Bisa ya? Ya singkat-singkat ya. Oke. Jadi setelah Latinka ya gue kadang-kadang main sama teman-teman gue juga, main sama Citra. Terus Regina. Oh ya, Regina. Ini pertama kali gue main sama Regina, gue ingat. Itu di Singapura. Oke. Jadi 2012 dia baru jadi idol. Oh, baru menang tuh ya, baru menang. Ada acara yang undang dia. Sebenarnya acara Indonesia juga, cuma bikinnya di sana. Kenapa ngadainya di Singapura, gaya banget ya. Jadi kesana lah. Jadi gue main udah sama Vigi, sama Dennis, sama Yudit juga. Terus kelar main, ya udah pokoknya intinya gue kadang banyak tuh gig kecil aja sih sebenarnya, bukan gig spektakuler yang boom langsung gue kayaknya itu bukan jalan hidup gue, bukan gitu. Nggak kayak gitu ya. Nggak kayak gitu maksud gue. Ya jadi dikit-dikit aja gue ngiringin artis SMN, terus ntar gue inget dulu, kadang lupa juga gue. Udah lama itu. Habis Regina siapa lagi ya? Siapa ya? Saya gua 2011. Ya pokoknya. Oh, habis itu gue ngiringin Sean. Oh iya, Kamasean, dia masih lingkungan itu ya. Kamasean, gue ngirim. Nah itu gue main sama Denis, Yudit, Martin, gitu. Terus masih juga Melatinka, ya gitu-gitulah, saling mengisi. Kadang gue gantiin juga. Intinya waktu itu gue nggak pernah menganggap gue itu first line, kayak belum ada istilah itu ya. Belum ada kayaknya. Belum ada ya, karena gig juga nggak sebanyak itu. Mungkin hanya artis-artis tertentu lah, mungkin kayak Citra, mungkin timnya tetap oke lah, karena waktu itu mereka banyak sekali jadwalnya. Lagi zaman naiknya singlenya itu. Iya, gua cuman gantiin. Terus akhirnya berlanjut ya tahun demi tahun. Oh, satu lagi, sorry gua lupa. Jadi setelah gua lulus, gua mundur dikit ya. Sebenarnya ada sedikit tuntutan dari orang tua gua untuk gua balik ke Samarinda. Oh, wow. Nah, ini penting nih. Sempet tuh ya akhirnya kayak udah balik aja deh gitu ya. Karena ya gue juga bingung kenapa ya waktu itu. Ya mungkin kangen. Iya, mungkin orang tua gue juga punya rencana tersendiri. Ya kan. Cuman itu merupakan proses tawar-menawar yang cukup panjang sebenarnya. Oh, oke. Lo alasannya akhirnya apa yang lo bilang ke mereka untuk akhirnya mereka yakin ya udah deh lo bisa deh berkarya di Jakarta. Ya gue bilang kasih waktu gue 5 tahun. Anjir, oh lu bilang lu ini kasih term gitu ya? Iya, karena ya gue bilang kalau gue disuruh pulang sekarang sama orang tua gue, ya gue nggak bisa membuktikan apa-apa, ngapain? Iya, benar. Bener nggak? 2008 ke 2013 5 tahun kan? Iya benar. Iya kan? 2009 masih biasa-biasa aja gue. Oke. 2010 biasa-biasa aja. 2011 jiwa gue mulai goyang. Oh anjir, sempat ada kayak akhirnya kepulang kali ya gitu ya? Iya, apa gue pulang aja kali ya. 2012 ya ada tapi dikit banget. Iya. 2013 lah baru agak mendingan tuh kehidupan persessionan. Iya, akhirnya ya bisa lah. Gue bukan tipikal orang yang akan dapet yang kayak bukan jalan hidup gue kali ya, yang dapat satu gig sama artis yang langsung tour sering banget. Gue apa yang gue dapat adalah
hal-hal kecil aja yang gue lakuin aja terus gitu, lakuin terus gitu. Anjir, ini penting banget. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya kalian bermimpi itu sangat boleh banget, tapi maksudnya kita tetap harus realistis dan juga jangan berkecil hati ya. Kadang kan orang karena mimpinya tinggi, terus ketika emang kalau menurut gue ya semua orang jalan hidupnya berbeda-beda gitu. Nggak semuanya ketika lu lihat si ini, oh dia segini nih, berarti gue juga segini. Ya itu bisa juga, tapi kalau emang ketika lu nggak segitu, ya semuanya juga harus disyukurin karena ya kehidupan itu tetap berjalan dan lu nggak usah takut kayak ya berarti gue kalau di sini gue nggak bakal kepake dong, kan dia segini. Nggak juga gitu, lu pasti akan ada jalan dan lu pasti bisa bertahan hidup. Dan misalnya Karoni ini bertahan sampai sekarang, mungkin nggak banyak orang tahu, tapi kalau nggak ada dia orang juga bingung gimana cara ngeband yang nggak ada drum. Kayak sih. Gitu ya kan. Jadi maksudnya seperti yang lu bilang kayak mungkin jalan hidup lu bukan ke yang gua akan selalu ngiringin artis gede atau orang akan selalu kenal, apalagi ya zaman dulu juga memang gak ada Instagram yang maksudnya sekarang kan at least sekarang Sixteen Pair nih tanda kutip udah bisa jadi artis lah, udah bisa terkenal gitu. Sedangkan zaman lu kan pasti belum, masih Facebook kali itu ya. Facebook? Friendster. Ya Friendster udah mulai ditinggal. Udah mulai habis ya, kayak gitu. Jadi buat teman-teman jangan berkecil hati gitu. Tapi boleh banget untuk bermimpi dan juga pasti bisa menggapai mimpi-mimpi kalian. Tapi jangan pernah berkecil hati kalau tiba-tiba memang gak segitu. Tapi ya pasti Tuhan punya jalan lain lah buat kehidupan kalian. Oke, sorry. Gue ada bagian yang lupa. Sorry banget. Apa lagi nih? Krispati lah. Oh iya benar. Dia sempat jadi penggantinya Mas Anton. Oh iya. Ini salah satu. Juga kru juga ya pertama ya? Ya apa aja sih gue kerjain. Apa aja ya. Itu demi bertahan hidup. Gimana kalau Krispati gimana ceritanya? Tahun 2008 nih setelah gue wisuda, nah itu kan himbauan untuk pulang itu bener-bener itu kenceng ya, lagi kenceng-kenceng ya? Lagi kenceng-kenceng nggak? Aduh gimana nih gue nih, gimana gue punya kan? Di satu sore gue dengan segala kegalauan itu, jadi gue udah lulus nih, tapi masih suka main ke kampus, karena kosan deket kampus kan, ya gue nongkrong aja lah ngopi-ngopi gitu. Tiba-tiba Mas Anton Suryo nyamperin gue. Oh di kampus nih? Di kampus. Jadi tiba-tiba dia bilang, Mong, ya gue pakai CM, Mong. Nih jadi gini nih si Deva. Oh Deva, lo tau Deva? Drama ya? Iya, temen gue Deva, shout out to Deva. Iya. Drummer. Jadi awalnya si Deva ini jadi additional playernya Krispati. Jadi si Deva udah mulai sibuk nih sama pilot. Waktu itu Deva sama pilot. Drumnya pilot. Main sama pilot ya kan. Lu mau nggak gantiin gua enggak. Lu mau nggak jadi backup drummer buat Krispati? Ya, masa nggak mau? Terus dia bilang, ya lu pikir-pikir aja dulu. Enggak, gua bilang, gua mau. Gua semakin mikir. Gak usah mikir lah. Dia bisa bilang, ya udah lu pikir aja dulu. Sopan tuh, sopan. Iya, sopan. Ya gua nggak usah pakai mikir, kali itu gua mau. Nah, tapi ada job desk-nya nih. Jadi lu tiap bulan gua bayar. Tapi ya semacam duit pulsa lah kalau istilahnya. Sekarang duit pulsa. Tapi tugas lu adalah lu harus selalu standby. Ibarat satpam. Kita nggak tahu nih maling datang kapan, ya kan? Tapi lu standby. Standby bener. Jadi lu harus kulik semua materinya Krispati live. Kapanpun gua nggak bisa, lu harus bisa. Waduh. Tapi kan gua merasa tertantang kan, susah nih maksudnya. Itu lagi naik-naiknya kan 2008 tuh. Iya, baru lagi. Iya. Dan gue pikir ya wajar juga sih kayak gitu, karena nih band ini Krispati ini lagi high demand banget. Album pertama nge-boom, masuk album kedua nge-boom juga. Jadi emang mereka ini. Cuman gue pikir ya udah gue iyain aja. Yang pasti kan juga dia nggak langsung sakit gitu kan. Tapi ya udah akhirnya gue iyain, gue lakuin. Jadi job desk gue adalah setiap kali ini band ada arrangement baru, Krispati ada arrangement, gue harus datang nih. Oh, lu ikut ke studio? Kadang gue datang ke studio, kadang gue datang mereka live. Gue bawa handycam. Oh, zaman itu ya? Zaman itu gue bawa handycam. Jadi mereka main di mana nih? Katakanlah Klub 36. Pernah dong itu gue. Jadi main, jadi gue bawa tripod. Anjir. Modelnya kayak begini ya gue Wah gue
rekam tuh, cari angle gitu kan, habis itu udah mereka rekam. Jadi gue rekam, ntar waktu itu formatnya apa ya? Itu loh, CD yang kecil mini DV ya. Gitu, udah gue copy ke laptop, gue kulik deh, gue tulis notasinya, ya maksudnya gue pikir ya udah masih lama lah ya. Nggak taunya itu kalau nggak salah bulan Desember, bulan Maret apa bulan April si Anton kan ada demam berdarah. Waduh. Akhirnya lu gantiin tuh pertama kali. Akhirnya gue gantiin 2 titik. Gue ke Makassar, abis itu gue ke Palembang main sama Krispati. Wah gila, itu perdana kan gue main session. Maksud gue, ini gue pernah nih kecil-kecil nih, cuma ini kan session band gede nih, nggak boleh salah nih, nggak boleh salah, gak usah jago dulu deh, yang penting nggak boleh salah, ya kan? Gue deg-degan banget anjir, gue deg-degan. Jadi karena ekspektasi kan orang. Ekspektasi orang, terus kayak ya baru aransemennya agak susah loh. Waktu itu kan maksudnya nggak standar gitu aransemen. Itu Krispati lagi untuk ukuran band pop sih, Krispati zaman itu lumayan menggetarkan banyak pihak tuh. Bener. Jadi ya mau ngomong gue kulik tuh aksen-aksen segala macam tuh lah dengan waktu yang terbatas gitu. Jadi gue ke panggung juga bawa part udah kayak anak orkes gitu. Anak sekolah kan. Akhirnya ya udahlah. Singkat cerita 2 gig itu berhasil gue lalui, dan gila gue bersyukur banget. Maksudnya itu salah satu momen di mana nggak hanya senang sih, tapi kayak ada takut-takut juga, ngerti nggak? Jadi kayak momen di mana ini lu excited tapi juga lu takut. Itu nyampur jadi satu. Iya sama sih, gue juga main sama Krispati gitu. Iya kan? Jadi ya gitu sih. Iya benar-benar. Dan puji Tuhan gue bisa laluin itu, gue nggak salah, gue nggak malu-maluin, gue nggak nyemplung, ya kan. Terus ya thank you buat Anton yang udah karena kalau dia nggak nawarin gue juga gue nggak bakal ada di itu. Mungkin ya akan berbeda jalan hidupnya. Akan berbeda lagi jalan maksud gue. Ya gue mau bilang thank you buat Anton yang udah pernah membawa gue sampai ke game ini sebenarnya. Kalau ada satu orang yang bisa disebut berjasa bawa gue ke Liga Session Player, salah satunya adalah Anton. Anton Krispati ya. Bukan Anton Silon Seven, Antonius Suryo. Nah, kita ada ngobrol-ngobrol sama Krispati. Oh ya, siap. Anjir, keren. Ton, thank you ya Ton. Nah, ini keren juga nih. Maksudnya ini juga selalu gua tanamin bahwa ya lo harus siap kapan aja as a musisi lah secara keseluruhan. Jadi ketika kesempatan itu datang, ya lo bisa langsung ambil dan ya lo bisa tanggung jawab sama kesempatannya. Karena kan ada juga banyak orang kesempatannya ada tapi ketika dia nggak siap, antara ya dia nggak ambil atau dia ambil tapi akhirnya jadi nggak maksimal. Gitu. Gue punya satu quotes buat ini. Apa tuh? Kesuksesan itu saat kesempatan bertemu dengan kesiapan. Wah keren. Jadi kalau nggak ketemu belum sukses. Iya, maksudnya nggak bisa dikatakan, nggak bisa. Jadi kadang ya lu datang kesempatan saat lu nggak siap, nggak akan jadi baik gitu loh. Iya benar-benar. Tapi mungkin lu siap juga, tapi kesempatan nggak datang. Jangan berkecil hati, tetap semangat. Iya, karena pasti akan ada waktunya. Ya kadang sukses itu ya ada orang yang sukses tuh momentum, boom. Iya benar. Tapi ada juga yang dari hal-hal kecil yang dia lakuin akhirnya dia siap. Dan kesempatan gedenya datang, boom juga gitu. Sama aja sih, cuma itu masalah waktu aja. Ya, kalau kata pepatah banyak jalan menuju Roma. Betul. Gila. Dan tapi nggak semua harus sama gitu. Jadi teman-teman di rumah kalau pengen jadi musisi itu sangat luas dan juga tidak seindah yang kalian pikirkan. Jadi kalau kalian udah mengambil keputusan untuk jadi musisi, kalian pikirkan juga proses-prosesnya ya. Jadi kalian nggak terlalu kaget gitu kan. Anak-anak zaman sekarang kan ya instan, begitu kena yang gak enak kaget, zong gitu. Gitu. Oh, gila menarik banget nih buat masukan buat teman-teman semua. Nah, sering berjalannya waktu lu udah lewatin fase kuliah, akhirnya lu mulai meniti karir as a session player. Kemudian ya udah berarti lu main sama yang tadi lu bilang ya, ada Vidi Aldiano, Sex and the City, ya Afgan juga sekali-sekali lu gantiin ya. Gita Gutawa juga sempat. Ya, Mita Lestari, artis favorit gua. Oh, Mita Lestari, keren. Mita, apa kabar? Oh, iya. Nah, abis itu lu sempat masuk ke dunia reguler nggak sih Kak? Kan kemarin-kemarin gue ngobrol sama teman-teman, ada yang session juga, ada yang reguler juga, ada yang session doang, ada yang reguler doang. Nah, lu masuk ke dunia reguler nggak sih? Gua sempat bikin band reguler. Oh gitu. Tahun berapa tuh? TMQ tahun berapa tuh? Oh,
2000 berapa tuh kita? 2018 kali itu ya. 17 18. Sebelumnya gue sempat bikin juga Plan B ya. Plan B gue bikin, tapi memang ya mungkin bukan ranah lo ya. Iya, gue sebenarnya nggak suka mengatakan itu bukan ranah gue, kesannya kayak sombong banget. Iya. Gue pengen main reguler, ayolah ajak gue lah. Ya guys yang nonton, DM gue nggak apa-apa deh, gue mau. Cuma memang mungkin waktu itu nggak jalan atau tempatnya atau terkendala apa gitu. Jadi belum pernah gue punya band reguler sendiri yang jalan gitu. Tetap. Yang seringnya gue gantiin Adi lah, gantiin Yunus. Waktu itu gue sempet gantiin Boni, Lalauta awal-awal. Lalauta Acel. Gitu, tapi maksudnya setidaknya lu mencicipi dunia reguler juga kan? Iya, maksud gue itu pernah main reguler sama sekali. Itu dunia yang menyenangkan, yang penting jaga kesehatan aja sih. Karena jamnya agak beda dan lingkungannya juga asap rokok ya. Iya. Itu dunia yang seru reguler, maksudnya sekarang juga reguler udah anaknya musiknya keren-keren, bandnya keren-keren dan fee-nya juga keren. Ya itu sisi industri yang cukup maju sebenarnya. Ya benar-benar. Gitu. Nah, jadi Mas gua kan selalu bilang ke mereka, ke teman-teman kalau ya musik itu banyak banget segmennya. Kalau sedangkan gua dulu zaman sekolah, ya gua lihatnya kan Rispati, jadi SMA sekolah mau main musik cuma karena mau ngeband terkenal. Jadi anak band. Begitu udah masuk dunia kan anjir ternyata banyak ya, ada ngajar, ada session ternyata ya, ada tadi ya ngeband juga bisa. Terus reguler dan wedding, banyak banget deh segmennya gitu. Jadi ketika teman-teman udah masuk, entah kalian bisa memilih atau kalian akhirnya ngejalanin semuanya. Dan ya tadi balik lagi seleksi alam, akhirnya kayak ternyata dia lebih ke session, ternyata dia lebih ke wedding. Itu kan akan berjalan seiringnya waktu gitu. Nah habis itu lu reguler akhirnya nyicipin doang, ya tanda kutip nyicipin doang, ganti-gantiin, terus habis itu dunia session gitu kan, sampai akhirnya. Tapi ya dengan segala pengalaman lu masih bisa bertahan hidup kan, walaupun lu bilang ya gua kan gak terlalu yang main-main sama artis gede, ya sesekali aja gantiin, tapi ternyata emang lu bisa hidup kan itu di Jakarta ini. Bisa, buktinya ada gua. Iya benar. Kalau nggak mayat kan. Gendut lagi sekarang. Dulu dia kurus banget. Kalau kalian mau lihat ya foto-fotonya boleh cari di Facebook. Roni Koten. Ada dia. Ntar gua hapus dulu deh. Ada dia dulu kurus banget, anak daerah banget. Sekarang berisi, terus lumayan lah, gak jelek-jelek banget. Ganteng-ganteng juga gitu. Ternyata bisa ya. Maksudnya kan ini persepsi orang kan kayak ya, balik lagi ini juga gua semoga bisa menjelaskan juga buat apalagi teman-teman yang orang tuanya mungkin masih agak sedikit kolot, mohon maaf. Itu mungkin bisa dijelasin bahwa kalau bermusik, maksudnya main musik pun bisa jadi sebuah pekerjaan ya. Iya. At least lu nggak mati kan gitu, lu bisa hidup, bisa menghidupi lah. Iya. Nggak ngemis. Nggak ngemis kan, iya. Gitu. Iya. Menurut lu gimana? Menurut gua nih sederhana aja sebenarnya. Bokap gua pernah bilang, jadi ya gua lupa deh. Bokap gua pernah bilang di mana, dia nunjukin gua tukang jual apa gitu. Jadi ini waktu gua masih sekolah, masih kecil. Dia bilang, lihat lo, tukang jualan apa ya, jual kerupuk apa jual apa deh pokoknya yang abang dorong. Bukan, lu pernah nggak sih ketemu tukang jual kerupuk yang kerupuknya di pinggir-pinggir banyak? Oh iya tahu yang ya kayak itu deh. Jadi pokoknya intinya bukan jual, ya kerupuk seperti itu. Intinya gila, lu lihat deh, misalnya dia bilang sebenarnya apapun kerjaannya kalau ditekunin tuh pasti bisa hidup gitu loh, maksudnya. Ya kan gue bukan jualan kerupuk gitu, maksudnya gue bermusik, gue ini ya gue sekolah juga gitu, maksudnya istilahnya gue nggak bego-bego banget lah, mungkin nggak jago secara teknik tapi nggak bego gitu loh. Jadi ya udah, maksudnya apapun pekerjaannya kalau lu lakuin dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan profesional, maksudnya pasti akan menjadi menggerakkan roda perekonomian lu bisa hidup dengan pekerjaan itu gitu. Benar. Ya kan. Jadi ya bisa. Pasti bisa. Kalau ada yang masih bingung soal apakah menjadi musisi bisa hidup, gue bilang bisa. Bisa kan? Ya, mungkin kalau kalian bingung mencari contoh yang wah, ya contoh aja gua. Maksudnya gua nggak terlalu wah nih, ya kan? Tapi bisa hidup kok. Maksudnya nggak perlu cari contoh yang siapa lah contoh, maksudnya teman-teman kita yang paling terkenal Dame, ya oke lah Dame itu contoh yang sangat bagus, ya kan, bener kan. Tapi ketika lu
butuh contoh lain yang nggak seberapa oke mungkin. Tapi masih bisa hidup. Ya lu lihat aja gue lah. Jadi ada patokan maksimal dan patokan minimal. Iya gitu, minimum ya. Anggap aja gue minimum, nggak apa-apa deh. Dan jadi itu. Ya benar-benar. Dan ya udah, maksud gue apapun itu lu lakuin dengan baik dan lu harus happy gitu loh sama pilihan. Ya percuma lu kalau nggak happy, kalau lu mau duitnya banyak juga nggak happy, nggak happy. Iya. Wah, uring-uringan lu kayak marah-marah terus ntar jadinya. Iya benar-benar. Ya gila, jadi itu sangat menarik dan juga gue harap ini bisa menjadi masukan buat teman-teman dan juga bisa kalau misalnya teman-teman masih kebingungan untuk menjelaskan ke orang tua, nah ini bisa jadiin referensi untuk ya gimana caranya meyakinkan orang tua kalau main musik itu adalah sebuah karir dan pekerjaan yang bisa menjanjikan kok, bisa menghidupi lah gitu ya. Penting kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab gitu. Oke, nah Kak, ini gue punya pertanyaan nih. Jadi kemarin ada yang komen di Serundeng episode, gue lupa episode siapa ya, di interviewnya siapa ya, gue lupa di ininya siapa. Sebentar gue baca, kalau nggak salah di episode Ibrani Pandean kalau salah, Bani kalau nggak salah ya. Nah, ntar gue cek dulu, aku juga lupa nih. Jadi pertanyaannya menarik banget Kak. Jadi dia nanya gini, Bang bahas dong soal jangka panjang musisi dong. Nah ini dari Excel Yonatan. Thank you banget Excel udah ini. Gue akan nanya ke beberapa teman musisi, salah satunya Kak Roni. Ya. Bang bahas soal jangka panjang musisi dong. Kan sebagai musisi nggak bisa jadi player selamanya. Mungkin as a main ya, benar. Karena kan kita kalau main kita di panggung, kalau kita udah tua ya fisik akan jadi faktor utama kenapa kita gak bisa manggung lagi. Iya. Ya kan. Nah, ini gimana menurut lo nih kacamata lo? Menurut gue ini pertanyaan bagus ya. Iya bagus. Maksudnya dia bisa menanyakan itu mungkin sebelum dia memilih menjadi musisi. Iya bisa jadi. Atau mungkin dia emang sudah pertimbangannya itu gitu. Iya benar-benar. Jadi gue cerita dikit kali. Jadi awal mula gue tuh sekolah, gue mau jadi session player. Tapi memang mungkin beberapa tahun belakangan gue baru kepikiran serius untuk ngapain lagi ya setelah kalau gue nggak main. Jadi intinya gini, kalau emang lu passion atau minat lu atau apa yang benar-benar lu suka ada di panggung, kalau emang lu beneran suka, maksudnya belum menemukan yang lain lah selain di panggung, ya lu harus maintain itu untuk jadi karir yang long last buat lo. Iya benar. Jadi misalnya lu targetin deh, lu mau di panggung sampai umur berapa? Iya misalnya. Mau dan keren, jangan peot-peot udah di panggung. Maksud gue kalau emang lu pengen lama di panggung, ya lu harus maintain olahraga, makan sehat, jaga kesehatan, latihan yang bagus. Gue punya guru-guru gue yang umurnya di atas gue dan masih jago. Mungkin bukan drummer ya atau siapa ya kalau ada juga drummer yang masih bagus. Om Gary. Oh ya Om Gary Herb. Siapa lagi? Yang Mas Gilang. Iya Mas Gilang Ramadan di bass ada. Mas Indro ada Mas Arya Setiadi. Itu bukan yang letoy-letoy di panggung dengan umur udah hampir 50 gitu. Iya benar-benar. Tapi fisiknya ya. Ya banyak lah gitaris. Ya Mas Dinut masih muda lah, tapi Mas Bontot. Ya Mas Bontot. Jadi maksudnya kalau emang lu pengen lama di panggung ya, kalau pengen karir manggung lu panjang ya lu emang harus maintain dari sekarang, sehat, jaga kesehatan, nge-gym. Benar-benar. Gitu loh. Tapi menurut gue tetap lu harus jadi yang terbaik aja gitu loh. Di bidang lu lah. Bukan terbaik dari antara yang terbaik juga. Kayaknya nggak harus seperti itu. Musik bukan olahraga kan. Tetap musik adalah seni. Tapi lu bisa tunjukin bahwa emang lu bagus gitu. Bung Niki. Om Ei deh. Om Ei, ya kan banyak kok gitu. Maksudnya musisi-musisi kakak-kakak kita yang ada di atas kita yang masih oke banget di panggung. Gitu. Itu yang pertama. Itu yang kalau mau manggung. Ya. Kedua, kalau emang lu juga pengen, ya kayaknya gue nggak pengen lama nih di panggung, gue mungkin umur berapa udah pengen nih, ya tetap harus dipersiapkan juga. Iya, itu apa tuh? Apa aja opsinya menurut lo? Menurut gue gue sebagai drummer, gue pribadi yang gue lakukan adalah bikin musik.
arrange, produce, menulis lagu, terus ya bikin atau ngajar atau ngajar terus. Zaman sekarang tuh kan ngajar udah nggak harus tatap muka. Dengan kemajuan dan dengan tuntutan zaman yang kayak sekarang PSBB segala macem, lu bisa rekam dulu bentuk ngajar lu ke digital video gitu kan, dan lu upload. Cara ngajarnya hanya dengan mengakses. Menurut gue itu asik sih. Website gitu ya. Akses website atau ada banyak course yang masih menggunakan YouTube. Jadi lu akan dikirimin linknya doang. Oh ya. Linknya nggak dibuka linknya untuk private ya. Ya, link private. Hanya orang dengan link aja. Bisa seperti itu, bisa ngajar. Cuman intinya adalah kalau emang lu pengen masih di musik, karir itu juga kadang-kadang bukan hal yang lu gue mau jadi ini, tapi dalam perjalanannya lu akan temukan juga diri lu pengen kemana. Oke, ya. Bukan soal menemukan karir lu, tapi menemukan diri lu sih lebih penting. Ya, anjir, statement nih. Jadi ya udah, maksudnya kalau gue suka bikin musik. Sekarang di tengah krisis ini, ya gue nggak bilang krisis kayak terlalu berlebihan ya. Maksudnya di kondisi seperti ini, pandemik ini, gue kepikiran untuk bikin beat. Nah jadi kalau lu liat Instagram gue lagi sering bikin beat. Kemarin udah ada yang DM sih nanya-nanya beat. Jadi ya maksudnya, dan itu gue ya, maksudnya ya musisi bisa bikin karya, musisi ini kan ada dua jenis produknya lah, jasa kayak lu session lu atau lu arrange atau lu karya. Jadi karya digital yang bisa dinikmati atau digunakan untuk bahan baku pembuatan karya berikutnya. Ya. Jadi kayak gue lagi concern bikin beat. Untuk musik ya, genrenya sih masih hip hop, R&B gitu. Jadi gue lagi bikin beat, dan itu akan gue upload di udah ada marketplace-nya kan. Semacam Tokped, tapi bukan lokal. Namanya BeatStars ya, semacam itu. Gue lagi menuju ke situ. Jadi gue lagi siapin materi-materinya. Gitu, menarik banget. Jadi buat teman-teman nih, semoga bisa sedikit menjawab ya. Ntar gue akan tanya pertanyaan ini ke teman-teman yang lain juga. Jadi sebenarnya kalian jangan takut sih, karena maksudnya ya pasti kan itu mungkin salah satu kekhawatiran juga, tapi manusiawi, dan gue sangat mengerti bahwa orang kan mikir kayak ya kalau player kan batasan umurnya ya paling seberapa sih gitu. Abis itu lu mau ngapain? Kalau orang kantor kan enak, lu udah masa pensiun, lu ada pensiunan gitu, masih ditanggung lah sama perusahaan. Sedangkan kita kan emang freelancer, kita nggak punya badan yang mengawasi kita secara personal gitu, kita emang sendiri gitu. Jadi emang benar secara fisik, secara umur kita punya batasan kalau as a player gitu. Jadi kita memang mungkin, tapi itu pasti, maksudnya kalian pasti akan mendapatkan jalannya seiring berjalannya waktu sih. Kira-kira kalian akan ngapain lagi abis itu gitu, seperti yang dibilang Karuni tadi. Karena gue pun juga gitu sih, maksudnya ya gue main musik berawal dari gue pengen main musik aja udah. Gue kagak mikirin kayak gue pengen jadi produser nih kalau gue udah nggak session lagi. Gue kagak mikirin sampai situ. belum. Nah tapi ya seiring berjalannya waktu seperti tadi Karuni bilang, ya itu sih akan, yang penting lu menemukan diri lu dulu ya. Bukan mencari karir lu aja gitu. Bener gak sih? Iya maksudnya itu hal yang dengan natural akan lu temukan. Kalau lu aware aja gitu, aware apa. Kalau semakin lu cinta sama musik, sebenarnya lu akan melihat musik itu udah bukan dari gue main ini, gue main itu. Ya, musik adalah musik dan lu adalah musisi. Jadi kayak banyak jalan aja. Keren. Untuk berkarya. Ini gila, gokil. Oke, kita main game. Oke. Setelah obrolan yang serius nih kali ini gila panjang. Oke, jadi di sini gamenya adalah pertanyaan cepat Kak. Cuma 4 pertanyaan cepat, tuh jawab A atau B. 2 pilihan. Ya. Lebih cepat nanti kita bahas setelah ini. Misalnya kenapa lu milih A, kenapa lu milih B. Oke. Ya. Sorry, berapa pertanyaan? 4 dong, 4. Oke. Easy. Oke, pertanyaan pertama. Sekolah musik atau otodidak? Sekolah musik. Oke. Pacaran atau HTS-an? HTS sebenarnya gue sukanya.
ketawa dulu ya, maaf. Gue tahu banget. Session drum atau producer? Producer. Oke, lama ya. Sorry, guys. Terakhir, cewek musisi atau cewek kantoran? Biasa aja dong katanya. Kantoran sih gue. Oh, wow. Iya, tapi oke, itu doang, gampang banget. Oke. Pertanyaan menarik. Cuman ya ini kita kudu telah Oke. gitu. Alasannya kenapa lu milih ini. Kenapa sekolah musik atau otodidak? Apa karena lu sekolah musik atau lu punya alasan sendiri? Oke. Ya ini pertanyaan bagus sebenarnya. Sebenarnya gue pada masa gue sekolah musik itu perlu. Oke. Pada masa gue ya 2000-an awal 2004. Jadi otodidak sekarang udah nggak ada batasan mengenai sekolah. Jadi menurut gue istilah otodidak tuh udah sangat, otodidak adalah sekolah juga. Sekolah gitu. Juga ya, learning by doing ya. Iya, learning by doing juga. Jadi cuman mungkin boleh gue ngobrol dikit ya soalnya. Kalau lu tanya misalnya ke gue, apakah ilmu lu kepake sekolah selama ini? Nah, ya benar. Berarti kan mungkin nggak semua ilmu gue yang gue pelajarin di sekolah bisa gue aplikasikan di industri saat ini. Akan tetapi ilmu gue membantu gue mempunyai pendekatan berbeda aja terhadap hal yang mungkin yang nggak gue kuasain. Oh, oke, benar. Misalnya suatu saat gue harus main dangdut. Ini di luar kebiasaan gue nih. Ya gue dengan pengalaman belajar, pengalaman sekolah yang gue dapat, gue jadi punya pendekatan tertentu untuk dangdut ya udah deh, kira-kira gue harus dengerin siapa nih, kira-kira patternnya bagaimana nih. Jadi pendekatan lu terhadap satu hal aja. Benar. Karena kadang jadi session lu nggak selalu main musik yang lu suka. Ya benar. Ya benar, itu kan ya pekerjaan lo, ya lo harus lakuin suka nggak suka. Ini pekerjaan juga, jadi nggak semua session tuh bukan lu mainin musik yang lu suka doang. Ferguson lagi Ferguson. Benar. Itu kadang lu harus main yang nggak. Dan kalau gue boleh sharing, gue lebih banyak musik yang sebenarnya nggak lu banget lah. Iya, nggak gue banget. Jadi ya begitulah dunia pekerjaan sebenarnya. Benar. Jadi emang pekerjaan itu kan seperti yang gue bilang tadi, walaupun kita musik adalah orang suka bilang lu enak ya karena lu bekerja sesuai hobi, tapi ya tetap gue bilang sistem bekerja, tetap ada hal-hal yang gak semuanya lu suka gitu. Cuma mungkin bedanya adalah ketika kita dapat tantangannya, kita excited aja karena kita suka sama pekerjaannya. Iya. Gitu. Tapi tetap secara general, secara sistem, tetap bekerja pasti ada lu nggak sukanya gitu. Iya, tidak semua hal yang lu suka. Iya, tidak semua hal yang lu suka. Oke, menarik banget nih. Ini sebuah jawaban dari seorang yang sekolah musik. Kan gue nggak mungkin jawab seperti itu karena kan gue nggak sekolah musik ya. Gitu. Jadi maksudnya orang kan suka ya lu sih enak sekolah musik, gue nggak sekolah musik jadi gue gini-gini aja. Tapi itu bukan jadi, apalagi zaman sekarang ya, ini bukan jadi standar gitu. Tetap kita harus belajar. Gue juga masih belajar kok. Iya, tetap masih belajar ya. Apalagi Menteri Pendidikan kita sekarang juga mendukung ya itu ya, untuk sekolah-sekolah yang ya otodidak tanda kutip lah. Iya. Gitu. Ya menarik nih. Soal ini mengikuti perkembangan zaman memang. Betul. Oke, pacaran atau HTS-an? Ini tadi jawabannya agak lama dan ada kalimat yang gak pasti dengan gue sih lebih suka HTS-an. Nah, tapi kan sekarang lu pacaran. Kenapa lu lebih suka? Ini versi musisi nih. Ini agak berbeda. Enggak, sebenarnya ya karena gue percaya relationship is concept sebenarnya. Keren ini. Jadi kalau pacaran apa HTS-an itu kan pertanyaan yang merujuk kepada status. Ya. Menurut gue konsep harus ditemukan dulu sebelum status. Keren. Karena banyak yang orang berumah tangga suami istri statusnya, tapi konsepnya sama sekali jauh dari itu. Wah, jadi HTS-an itu adalah solusi. Lu ketahuin. Jadi HTS-an itu adalah solusi atau gimana? Bukan solusi sih, lebih kepada nggak perlu melabelin sesuatu. Karena menurut gue relationship yang di labelin adalah suami istri, udah itu udah jelas diatur oleh agama, oleh hukum, ada tanda tangan di KUA segala macam, ya jelas gitu. Kalau cuma pacaran ya udahlah ya gitu, maksudnya ya mungkin yang ngebedain adalah serius, arahnya aja, keseriusan itu menentukan arah aja. Oke, menarik loh jawabannya. Duh. Kayak tricky tapi alasannya make sense sih. Jadi buat cewek-cewek jangan nonton. Udah punya pacar dia.
Tapi buat kalian-kalian yang pernah di HTS-in sama dia, komen di bawah sini ya, boleh komen, teman-teman boleh komen. Kalau emang kayaknya dia pernah HTS-in gue deh, lu komen tuh. Kadang siapa tau gue masih kenal, kan ada yang gue kenal juga ya. Oke, session drum atau produce? Lu tadi kan jadi produser ya? Produce ya? Ya karena gue udah sederhana sih, gue udah pernah session, gue udah cukup senang dengan session. Kalaupun harus session lagi nggak masalah, cuman menurut gue menemukan ini masa-masa work from home ini bikin gue jadi ngulik lagi, dan gue menemukan apa ya, kayak menemukan ulang aja kecintaan gue sama musik, tapi dari dimensi berbeda. Keren. Jadi produser itu kan emang salah satu segmen lain lagi dari dunia musik gitu. Sama-sama di dunia musik, sama-sama di industri juga. Cuman ya treatmentnya ada yang berbeda, walaupun tetap disatuin dengan konsep musik yang sama gitu. Oh ya, kadang ini mungkin kalau dari gue hasrat lu, gairah lu di musik tuh kadang bikin lu harus ninggalin zona lu. Jadi jadi gue suka sama satu, ya kembali lagi mungkin karena lu suka sama satu hal, lu harus belajar lepasin itu dari sudut pandang seorang drummer atau instrumentalis lah. Jadi kayak lu ngelihat dari sisi yang berbeda aja. Ya gitu. Oke, jadi lu sekarang sedang membangun itu ya. Gue lagi membangun itu. Keren. Oke, terakhir, cewek musisi atau cewek kantoran? Kenapa cewek kantoran? Cewek kantoran ya biar hidup lebih seimbang aja sih. Loh, emang kalau cewek musisi jomplang? Enggak, cuman gua kayak ya kehidupan kita sebagai musisi udah penuh lika-liku. Penuh lika-liku dan dinamika. Gue jarang nemuin pasangan musisi yang hidupnya ini kali ya. Ada sih teman-teman kita juga, cuman maksud gue ya gue nggak pengen, udahlah cewek kantoran aja biar lebih biasa aja gitu biar lebih konvensional aja. Iya. Kalau kata Agung Munte kemarin, biar ngobrolnya nggak musik mulu. Iya sih, karena takutnya ya gitu sih, maksudnya biar beda aja. Iya. Jadi kan kayak masa di rumah ngobrolnya musik lagi. Iya, gitu, kita cuma manusia biasa sebenarnya gitu. Iya. Keren. Musik bukan segalanya. Iya benar. Tapi ya part of us ya. Iya gitu. Anjir bahasa Inggris. Oke, Kak, ini selalu gue tanyain ke teman-teman gue. Semua bintang tamu yang datang ke Serundeng selalu gue tanyain. Karena menurut gue ini sangat penting dan juga setidaknya memberikan gambaran dan juga cerminan gitu buat teman-teman di rumah yang mungkin belum pernah tahu dunia musik secara keseluruhan gitu, dan baru mau masuk ataupun baru berkeinginan gitu untuk jadi musisi. Nah, 3 suka dan duka. Jadi 3 suka dan 3 duka selama lu berkarir ataupun menjalani kehidupan lu as a musisi di Jakarta nih. Apalagi lu perantau kan? Masih suka dan duka nih banyak nih. Nah, 3 aja, 3 suka dan 3 duka versi Roni Koten. Duka dulu kali ya? Boleh, bebas. Lebih dari 3. Baru kali ini, dari kemarin-kemarin tuh orang kayak, aduh, dukanya apa ya? Gue banyakan sukanya, boleh nggak 3 aja nggak? Dia doang nih tuh. Lebih dari 3. Gue coba sederhanain aja biar nggak asalnya curhat ngapain gitu ya. Ya dukanya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ya dukanya apa ya? Nggak punya slip gaji, sama ya kayak gue udah nonton versinya tapi terus apa lagi ya? Nggak punya, ya kadang ada sih, maksudnya kadang pekerjaan ini masih dipandang sebelah mata, jadi apresiasinya juga kadang-kadang juga sebelah mata ngasihnya. Ya, benar-benar. Ya, jadi kadang mungkin bayarannya telat lah, ya gitu-gitu doang sih maksudnya. Itu sama sekali nggak mengurangi kecintaan gue sama musik sebenarnya, sama pekerjaan gue nggak. Satu lagi apa ya? Ya tahu gue. Satu lagi kadang-kadang ya, lu harus rela kehilangan jam tidur lu. Oh oke. Karena emang harus 24 hours. Berkaitan dengan kesehatan aja sih, jadi kayak lu harus sadarin aja bahwa kerjaan ini kadang suka berada di lingkungan yang gak sehat, jam tidur lu kurang, flight pagi, benar itu tuh, lu main malam sampai subuh gitu di klub, udah harus bangun lagi, untuk gitu-gitulah, capek sih, tapi maksudnya ya itu efek samping aja. Tapi itu kalau menurut gue juga itu mungkin akan berasa ketika
umur kita udah ya. Iya benar, tapi benar karena gue pun kayak masih muda, slow banget, kayak tidur 3 jam, besok pagi soundcheck, semangat, cinta banget. Begitu udah mau kepala 3, ketika lo masuk 30 lo akan tahu ternyata udah mulai sesak, darah mulai naik, baru berasa. Nah itu kuping mulai beda kiri sama kanan. Iya, maksudnya itu ya duka juga, maksudnya ya buat teman-teman kalau menurut gue pribadi kayak ketika kalian masih muda nggak apa-apa kalian coba maksimalkan kesempatan yang ada, tapi tetap harus ingat kesehatan juga. Iya sih, jaga kesehatan sih. Karena kalian mungkin waktu masih muda slow karena penyakit itu dia komplikasi sampai kompilasi ya. Iya, dia akumulatif sistemnya. Jadi ketika sekarang muda lu biasa, dia akumulatif tuh pas lu tua. Nah, jadi kalian harus jaga kesehatan dari sekarang yang sebisanya gitu. Oke, itu 3 dukanya. 3 sukanya. Senang ya, gue jalan-jalan. Kadang tuh gue mikir tuh bayarannya ya biasa aja sih, cuma karena gue jalan-jalan jadi kayak ya udah menyenangkan aja gitu, refresh terus. Ibaratnya bayaran tuh plus tiket, plus hotel. Terus apalagi ya? Ya duitnya bagus kok. Asal nggak covid ya. Asal nggak covid. Tapi ya gitu, kalau gue inget apa tadi, jalan-jalan kedua duitnya bagus, jangan lupa nabung aja. Yang penting jangan lupa nabung, jangan foya-foya. Terus yang ketiga, banyak teman sih gue, banyak fans. Ya maksudnya ini dalam artian yang positif ya. RKF ya, Ronnie Cotton fans. Jadi ya gitu, banyak teman. Gue punya akhirnya jadi punya teman di luar daerah gitu. Menyenangkan aja maksudnya. Ketemu banyak orang, banyak kenalan, terus ya itu aja sih. Banyak juga sih kalau ditambah-tambahin. Iya. Ya itu yang paling sering, dan mungkin gue juga rasain kayak kita bisa ketemu banyak orang dan juga bisa berinteraksi dengan semua kalangan menurut gue, dari paling bawah sampai paling atas gitu. All access. Iya, bahkan musisi itu all access. Iya, tahun lalu gue pernah main sama Karuni di Istana Negara. Iya. Bulan September kalau nggak salah ya. Oktober ya. Jadi maksudnya itu karena musik gitu. Kalau cuman ya sorry itu sih, kalau kita orang kantoran biasa nggak mungkin. Ya kecil banget kemungkinannya untuk bisa kayak gitu. Tapi kalau kita terlalu tinggi juga, kadang misalnya gue direktur gitu, kadang kemungkinan untuk ke bawahnya nggak terlalu besar gitu. Sedangkan kalau jadi musisi menurut gue kita bisa kadang manggung di mana yang emang buat kalangan bawah, tapi kita juga punya privilege untuk ngobrol dan juga manggung atau ketemu dengan orang-orang di kalangan atas juga. Jadi benar-benar range-nya sebegitu lebarnya untuk bertemu orang gitu. Musik tuh bisa membawa lu kemana aja dan menjangkau lapisan golongan apa aja ya. Gitu. Gila, menarik. Jadi itu adalah 3 suka dan duka versi Ronnie Cotton. Jadi teman-teman kalau ngelihat wah enak juga ya, tapi kalian juga harus tetap mempertimbangkan dukanya. Kalian sanggup nggak? Bukan berarti kalian cuma mau sukanya doang, dukanya enggak. Dan bukan berarti kalian pasti akan dapat duka yang sama. Mungkin ada duka-duka yang lain, cuman beda-beda kan. Cuman ya setidaknya ini akan memberikan gambaran kalian gitu. Oke teman-teman, thank you banget udah ngikutin Serundeng kali ini, episode Ronnie Cotton kali ini kayak agak lebih deep ya obrolannya. Tapi buat teman-teman yang dari luar daerah bisa ini menjadikan inspirasi buat kalian untuk apakah kalian siap untuk mengambil keputusan ke ibu kota dan juga mengambil musisi sebagai karir profesional kalian gitu. Itu adalah pilihan kalian masing-masing. Tapi semoga Serundeng ini bisa menginspirasi kalian dan juga mungkin bisa membantu kalian untuk meyakinkan ke orang tua kalian. Kalian bisa tunjukin aja videonya. Kalau orang tua kalian masih nggak percaya, tanggung jawab ke gua dong. Iya, kalian bisa DM ke dia. Orang tua kalian kayak, "Kakak, Ma tahu Ronnie Cotton nggak, Ma? Siapa tuh?" Nah, kagak terkenal. kasih Instagramnya gampang. Atau teman-teman bisa DM juga di Moe Production gitu. Nah ini terakhir banget Kak, pesan-pesan buat mereka di rumah, buat teman-teman yang baru mau masuk dunia musik, baru berkeinginan kayak masih sekolah terus kayak wah gue pengen jadi musisi nih, gue pengen berkarir di musik gitu. Ataupun mungkin teman-teman yang udah masuk ke dunia musik tapi aduh masih bingung ya, gue harus mulai dari mana ya gitu, gue start dari mana. Nah ini pesan dan pesan buat teman-teman di rumah versi Ronnie Cotton nih. Apa ya? Serius dikit nih. Ayo, lu pasti mau bikin quotes kan? Enggak, gue kehabisan quotes.
tetap, kalau gue ngomong tetap semangat aja tuh kayak cheesy ya. Tapi, iya, tapi emang itu, geng. Oke. Iya, maksudnya gini nih, musisi siapapun itu yang lu lihat sekarang, angkatan kita atau angkatan yang lebih tua dari kita, adalah orang-orang yang pasti udah beberapa kali jiwanya tuh kayak, gue bener-bener diuji ya. Orang yang udah berkali-kali diuji dan ditempa sama kondisi mereka gitu. Lu bisa bayangin yang lebih senior dari kita gimana dulunya gitu loh. Maksudnya musisi yang lu lihat sekarang, yang lu anggap idola lu atau terkenal, itu udah melewati proses-proses yang mungkin nggak kita tahu lah. Gimana pergumulan mereka, gimana mereka bisa. Jadi intinya gue percaya dari tiap-tiap mereka nggak ada yang jalannya mulus sampai sekarang. Ya. Jadi tetap semangat. Iya, tetap semangat aja. Jadi menurut gue orang yang sukses bukan orang yang selalu berhasil gitu ya. Selalu mulus jalannya. Bukan selalu mulus jalannya, tapi orang yang ketika dia gagal, jadi kayak lu harus mencintai musik deh seperti lu mencintai kegagalan lu juga gitu loh. Ya. Jadi kalau lu nggak akrab sama kegagalan, gua rasa agak susah tuh untuk maju, karena emang ya itu sih konsep gua sih, maksudnya kayak jatuh bangun terus gitu. Jatuh bangun sih, bukan yang mulus gitu. Ya itu bukan gua. Mungkin kalau lu pengen dengar motivasi yang lebih nyaman di kuping, mungkin gue bisa iya akan ada sih ntar, dan dia akan mendatangkan bintang tamu itu. Mungkin gue bisa akumulasiin maksudnya maksudnya Kak Roni adalah ada quotes nih dari, gue lupa gue denger di mana, cuman ada quotes yang bilang kayak, jangan pernah hitung berapa kali lo jatuh, tapi lo hitung berapa kali lo bisa bangkit gitu. Jadi karena kegagalan itu pasti ada, dan seperti yang mungkin maksud Kak Roni adalah tadi, kayak misalnya angkatan kita ataupun seseorang yang lo lihat idola atau senior, mereka itu adalah hasil dari proses jatuh bangun gitu. Jadi jadi kalau pengen jadi kayak mereka, ya kalian juga harus siap menerima jatuh bangun prosesnya gitu. Iya. Jadi ntar ada saat mungkin ya lu udah mentok nih, kayak lu udah kayak final, aduh gue nggak tahan lagi nih, tapi saat itu muncul, ingat kata-kata gue, jangan. Kalau emang lu yakin sama pilihan lu, jangan. Maju terus. Seperti yang gue bilang di awal, niat lu kalau jadi musisi harus lebih gede dari itu semua. Iya, benar. Gitu. Jadi ya bukan karena kehidupannya menyenangkan, duitnya gede atau lu jalannya, tapi karena emang lu melihat itu sebagai pilihan hidup, benar. Kita bisa hidup macam-macam caranya. Iya, benar. Ya kan, ada yang kerja jadi pegawai, ada yang buka usaha, ada yang korupsi mungkin. Juga. Ada yang apa, tapi kan ada yang menjadi musisi. Ya itu pilihan hidup. Lu mau hidup seperti apa, sebagai apa gitu. Benar, gila. Jadi itu pesan-pesan buat teman-teman. Semoga ini selalu memberikan gambaran, bisa memberikan inspirasi buat teman-teman, dan juga kalian mungkin untuk sekarang kayak biasa aja, tapi ketika kalian nonton, kalian terbayang-bayang, dan ketika nanti kalian mendapati kondisi yang serupa, kalian jadi ingat, aku pernah nonton Serundeng nih, ternyata bener nih kata Kak Roni misalnya, atau kata siapapun yang pernah ngobrol di sini gitu. Thank you teman-teman udah ikut ngobrol-ngobrol. Thank you Kak Roni udah hadir di Serundeng. Thank you banget udah berbagi pengalaman dan juga sharing-sharingnya. Jadi bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah dan dimanapun dimana kalian berada di seluruh Indonesia. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah minder kalau kalian tinggal di daerah. Kalau kalian misal, aduh di daerah gue kan musik gak hidup. Ya semua bisa terjadi. Kalian bisa sekarang, apalagi sekarang nih, udah banyak banget sosial media, udah banyak banget sarananya, sehingga kalian bisa menunjukkan sesuatu. Kalian bisa, yang penting lakuin dulu apa yang kalian bisa. Dan juga jangan lupa tadi pesan yang gue selalu tekenin, karena Kak Roni tadi bilang di awal, yang penting lo tetap ingat kembali dengan apa yang lo pilih. Jadi lo harus tanggung jawab dengan pilihan lo masing-masing. Oke teman-teman, semoga suka dan juga semoga bermanfaat. Jangan lupa nonton episode-episode lainnya juga. Dan kalau misalnya masih ada yang bingung dan mau dicari, bisa cek di episode-episode sebelumnya gitu. Thank you banget. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan juga di komen. Boleh nanya boleh. Nanya boleh banget di Moe Production YouTube channel. Thank you ya. Spotify juga ada, boleh didengerin. Dan kalau mau tahu Moe Production itu apa sih, bisa di follow di sini di Instagramnya, atau di DM juga kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang pengen ya di sharing-sharingkan, kita bisa memberikan masukan-masukan.
Gitu. Dan jangan lupa kalau tadi masih bingung ataupun pengen dengar lagi, Kak, aku dari Kalimantan juga nih Kak, gimana sih ceritanya? Bisa langsung DM Karo nih. Di Instagramnya di mana? Oh, Instagram gua @r.koten. Udah. Kok koma ngomongnya? R.koten. Iya, lu bahasa dong. Oh ya. @r.koten. Ya udah itu aja. Koma. Kelihatan kayak koma, sorry. Iya. @r ada di bawah situ nanti ya. Dan juga Instagram gua Laudeng di sini. Oke, teman-teman, terima kasih banyak udah nemenin kita, nontonin kita, pantengin kita. Jangan lupa lama loh kita ya. Lama, lumayan. Tapi ini semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman ya. Ya. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya juga dengan teman-teman musisi gua dan juga teman-teman gua yang berkecimpung di dunia entertainment nih. Semoga ini bisa memberikan masukan yang positif dan juga memberikan motivasi hidup juga buat kalian semua. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Stay safe, stay healthy, tetap di Serundeng. Seru-seruan bareng Laudeng.